warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Kartikasari, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Linguistik Umum. Nah, di video kali ini saya akan membahas jenis-jenis morfem dan contohnya. Morfem adalah istilah yang ada dalam tataran linguistik, khususnya ilmu yang bernama morfologi. Nah, morfem diartikan sebagai bagian terkecil bahasa yang mengandung arti yang relatif, stabil, dan tidak dapat dibagi lagi. Urutan satuan bahasa dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Nah, selanjutnya ke bagian jenis-jenis morfem dan contohnya. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, morfem dibagi menjadi dua bagian, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Nah, yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Misalnya, ber, meng, kan menjadi berteduh, menganalisis, dan sebutkan. Yang kedua yaitu contoh berdasarkan keutuhannya, terbagi menjadi dua macam, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh dan tidak terbagi. Contohnya, lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi ataupun terpisah. Selanjutnya, morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya, morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah di antara ke dan an. Ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Jadi, ke dan an pada ke, an adalah satu morfem meski terpisah. Nah, selanjutnya yang ketiga, berdasarkan maknanya. Yang pertama, morfem bermakna leksikal. Makna leksikal adalah makna atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya, morfem ikan, jalan, dui, rumah, buku, ku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas, bisa juga bentuk morfem terikat. Selanjutnya yang kedua, morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam suatu gramatikal yang lebih besar. Contoh morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti me, di, ter, ber. Bisa pula berupa partikel seperti dari, ke, dan wah. Nah, selanjutnya ada morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terdiri dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contohnya morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi me, ja, atau m, e, j, a. Selanjutnya adalah morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi pada fonem suprasegmental, satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang finemis. Jeda yang finemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Baik, sekian inilah penjelasan saya mengenai jenis-jenis morfem dan contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.